Santapan Harian Kamis 23 Desember 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yehezkiel pasalnya yang ke-13. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam terang firman-Mu ya Kristus, kami bertelut. Tuntunlah kami dalam perenungan firman-Mu saat ini. Di dalam Kristus Yesus, kami bersembah. Amin. Yehezkiel 13. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, bernubuatlah melawan nabi-nabi Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka yang bernubuat sesuka hatinya saja. Dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah nabi-nabi yang bebal, yang mengikuti bisikan hatinya sendiri, dan yang tidak melihat sesuatu penglihatan. Seperti anjing hutan di tengah-tengah reruntuhan, begitulah nabi-nabimu, hai Israel. Kamu tidak mempertahankan lobang-lobang pada tembokmu dan tidak mendirikan tembok sekeliling rumah Israel, supaya mereka dapat tetap berdiri di dalam peperangan pada hari Tuhan. Penglihatan mereka menipu, dan tenungan mereka adalah bohong. Mereka berkata, demikianlah firman Tuhan. Padahal Tuhan tidak mengutus mereka, dan mereka menanti firman itu digenapinya. Bukankah penglihatan tipuan yang kamu lihat dan tenungan bohong yang kamu katakan, kalau kamu berkata, demikianlah firman Tuhan, padahal aku tidak berbicara? Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena kamu mengatakan kata-kata dusta dan melihat perkara-perkara bohong, maka aku akan menjadi lawanmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengacungkan tanganku melawan nabi-nabi yang melihat perkara-perkara yang menipu dan yang mengucapkan tenungan-tenungan bohong. Mereka tidak termasuk perkumpulan umatku dan tidak akan tercatat dalam daftar kaum Israel dan tidak akan masuk lagi di tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Oleh karena, ya, sungguh karena mereka menyesatkan umatku dengan mengatakan, damai sejahtera. Padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera. Mereka itu mendirikan tembok dan lihat, mereka mengapurnya. Katakanlah kepada mereka yang mengapur tembok itu, hujan lebat akan membanjir, rambun akan jatuh, dan angin tofan akan bertiup. Kalau tembok itu sudah runtuh, apakah orang tidak akan berkata kepadamu, di mana sekarang kapur yang kamu oleskan itu? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Di dalam amarahku, aku akan membuat angin tofan bertiup, dan di dalam murkaku, hujan lebat akan membanjir. Dan di dalam amarahku, rambun yang membinasakan akan jatuh. Dan aku akan meruntuhkan tembok yang kamu kapur itu dan merobohkannya ke tanah.
supaya dasarnya menjadi kelihatan. Tembok kota itu akan runtuh dan kamu akan tewas di dalamnya. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Begitulah aku akan melampiaskan amarahku atas tembok itu dan kepada mereka yang mengapurnya, dan aku akan berkata kepadamu, lenyap temboknya dan lenyap orang-orang yang mengapurnya, yaitu nabi-nabi Israel yang bernubuat tentang Yerusalem dan melihat baginya suatu penglihatan mengenai damai sejahtera. Padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan Allah. Engkau, anak manusia, tujukanlah mukamu kepada kaum perempuan bangsamu yang bernubuat sesuka hatinya saja, dan bernubuatlah melawan mereka. Katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah dukun-dukun perempuan yang mengikatkan tali-tali azimat pada semua pergelangan dan mengenakan selubung pada kepala semua orang, tua atau muda, untuk menangkap jiwa orang. Apakah kamu hendak menangkap jiwa orang yang termasuk umatku dan membiarkan orang-orang lain hidup untuk kepentinganmu? Kamu melanggar kekudusanku di tengah-tengah umatku hanya demi beberapa genggam jelai dan beberapa potong roti, dengan membunuh orang-orang yang tidak patut mati dan membiarkan hidup orang-orang yang tidak patut hidup. Dalam hal kamu berbohong kepada umatku yang sedia mendengar bohong. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku akan menentang tali-tali asimatmu dengan mana kamu menangkap jiwa orang, dan aku akan mengoyakkannya dari tanganmu dan melepaskan seperti burung-burung orang-orang yang kamu tangkap. Aku akan mengoyakkan selubungmu dan akan melepaskan umatku dari tanganmu, dan mereka tidak lagi menjadi mangsa di dalam tanganmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Oleh karena kamu melemahkan hati orang benar dengan dusta, sedang Aku tidak mendukakan hatinya, dan sebaliknya kamu mengeraskan hati orang fasik, sehingga ia tidak bertobat dari kelakuannya yang fasik itu, dan kamu membiarkan dia hidup. Oleh sebab itu, kamu tidak lagi melihat perkara-perkara yang menipu dan mengucapkan tenungan-tenungan bohong. Aku akan melepaskan umatku dari tanganmu, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Sahabat santapan harian, kita semua pasti menginginkan barang yang asli. Masalahnya, apakah kita sadar bahwa apa yang kita terima adalah sesuatu yang asli atau palsu? Ada orang-orang yang mengklaim diri mereka sebagai nabi-nabi yang menyampaikan kehendak Allah. Padahal mereka hanya menuruti keinginan hati mereka sendiri. Mereka mengatakan nubuat yang berasal dari hayalan dan penglihatan yang palsu. Atas semua kebohongan itu, Allah sendiri akan menentang nabi-nabi palsu tersebut. Penyesatan dan upaya mereka dalam menutupi bahaya akan lenyap di bawah amarah Allah. Ada juga kaum perempuan yang bernubuat sesuka hati. Mereka membuat gelang dan selendang yang diyakini memiliki kesaktian untuk meramal masa depan. Mereka juga memakainya untuk menghakimi orang secara tidak adil. Atas pelanggaran ini,
Allah akan mematahkan kuasa dan perkataan mereka. Umatnya akan bebaskan dari penipuan dan nabiah-nabiah palsu akan sujud di hadapan Allah. Setiap individu ingin dipandang sebagai orang hebat atau lebih unggul dari yang lainnya. Salah satu contohnya adalah jabatan nabi. Seorang nabi diangkat oleh Allah untuk menyatakan kehendaknya. Perkataannya dipercaya sebagai perkataan Allah kepada umatnya. Namun, ada sebagian orang Israel demi kepentingannya sendiri menyebut dirinya nabi. Mereka menipu umat Allah untuk memuaskan keinginan mereka sendiri. Hal ini sangat ditentang dan dibenci oleh Allah. Karena itulah Nabi Yeskiel dipimpin Allah untuk menyatakan kebenaran. Sekalipun tantangannya besar, sebagai utusan Allah yang asli, ia harus mengatakan firman Allah dan memerangi kepalsuan yang mengatasnamakan Allah. Allah ingin agar umatnya hidup dalam kebenaran dan tidak disesatkan oleh berbagai ajaran palsu yang membawa kehancuran. Firman Allah membimbing kita untuk meningkatkan kewaspadaan dalam menerima ajaran dari orang-orang yang mengklaim diri mereka paling tahu tentang kehendak Allah. Firman Allah juga mendorong kita untuk mengawasi diri sendiri agar tidak menyatakan kepalsuan demi kepentingan sendiri. Mari kita mawas diri terhadap segala kepalsuan yang ada. Mari kita berdoa. Di tiap saat dan kerja, teduh dan badai, tangan-Mu tetap kami rasa. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Bahkan Engkau membimbing langkah kami. Maka tenanglah hati kami dan tidak sesalah hidup kami. Karena Engkau tetap dekat di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bahkan ketika sekitar kami banyak mendorong kami untuk berbuat jauh dari kehendak-Mu, namun Engkau selalu mengingatkan kami untuk dekat kepadamu, hanya kepadamu ya Kristus. Di dalam kasih, di dalam dekapan lembut kasih-Mu ya Kristus, kami berteduh. Amin.